kafir. Pada Nabi Musa, orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Musa padahal dia sudah diseru untuk mengikuti tapi menolak, itu kafir. Begitu juga ketika datang Yesus. Yesus datang kepada Bani Israel. Ketika Bani Israel kemudian tidak menerima pengajaran Yesus, maka dia kafir. Begitu juga ketika datang Rasulullah Muhammad SAW membawa sebuah risalah kenabian untuk seluruh umat manusia. Manusia yang menolak ajarannya itu kafir. Itu secara umum. Nah, sekarang Al-Quran menarasikan, wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Dan perumpamaan bagi penyeru orang kafir adalah seperti gembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Nah, kita ilustrasikan dari data yang Anda bawa. Yesus datang sebagai gembala kepada Bani Israel agar Bani Israel percaya bahwa dia adalah Tuhan. Agar dia adalah utusan Tuhan. Agar dia percaya bahwa dia datang berasal dari Tuhan. Tapi kemudian ditolak, maka mereka kafir. Meskipun Bani Israel, meskipun mereka orang Yahudi, meskipun dia Bani Yakub, meskipun dia Bani Israel, tapi menolak Yesus, maka dia dikategorikan sebagai orang kafir. Bahkan dikategorikan sebagai keturunan ular beludak. Oke, itu harus dipahami. Nah, ketika dia datang, akulah gembala yang baik. Memang betul. Gembala yang baik memberikan nyawanya, betul. Jadi tidak ada nabi yang datang kepada manusia, umatnya, kemudian ketika ada sesuatu terjadi, dia lari meninggalkan umatnya. Tidak. Dia harus di situ memberikan nyawanya sekalipun. Itu betul. Karena tugasnya dia adalah memang untuk memberikan apa yang diperintahkan. Kalau dia diperintahkan mati-mati, makanya dia berdoa. Hai Bapak, biarlah cawan ini berlalu, tetapi kehendak mulai yang terjadi, jangan kehendakku. Nah, apa kehendak Bapak? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus pasrah menyerahkan nyawanya, tapi ternyata Tuhan menyelamatkan dia. Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada dia yang bisa menyelamatkannya dari maut, dan atas kesalehannya, atas ketaatannya, atas kemuslimannya, atas keislamannya dia, doanya dikabulkan. Saya ulangi, atas kesalehannya doanya dikabulkan. Apa doanya Yesus? Agar diselamatkan dari maut. Selamat enggak? Selamat, karena dikabulkan. Dia tidak mencapai maut, makanya dia terangkat ke langit. Maka yang menggantikannya adalah orang yang fasik. Selesai. Sederhana, Bung. Sederhana data-data gini. Sekarang masalahnya adalah, mari kita berakal dalam beriman. Jangan imannya statis, harus dinamis. Berakal, beriman dan berakal. Sederhana kok itu. Sederhana, silakan. Saya juga berterima kasih pada Bang Suma, tapi saya juga minta maaf karena di ayat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Oke. Boleh saya jawab ini, Bang? Boleh ya? Kalau Anda melihat, saudaraku, di dalam Yesaya 1 nih, Tuhan itu murkanya terhadap Bani Israel itu sangat luar biasa. Bayangkan, sumpah serapah, dikutu, dilaknat, pokoknya. Bahkan kalau Anda lihat di Yesaya 5, saya bacakan potongannya ya. Tuhan mengatakan begini, sebab itu beginilah firman Elohim, lihat aku, ya, aku sendiri akan menjadi lawan, wahai Bani Israel, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu, yang pernah kuperbuat dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu, kata Tuhan, di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak akan memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke seluruh penjuru mata angin. Sebab itu demi aku yang hidup, ini Tuhan yang berkata kepada Bani Israel, demikianlah firman Tuhan Elohim, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat suciku, tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang
dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedangku dari belakangmu. Aku akan melampiaskan kemurkaanku kepadamu, sehingga hatiku yang panas tenang kembali. Nah, setelah hati Tuhan itu puas membalas amarahnya kepada Bani Israel, Tuhan kemudian dengan kasihnya mengutus lagi nih, utusan terakhir bernama Yesus. Makanya muncul data yang saudara baca tadi dalam Yohanes, orang yang sudah dikutuki oleh Tuhan, dia masih mengasihi bangsa pilihannya. Al-Quran juga mengatakan, inni ma'akum, aku bersama dengan engkau wahai Bani Israel, aku menyayangimu, aku mencintaimu, tapi kemurkaan demi kemurkaan kau bangkitkan, engkau membuat aku marah. Tuhan mengutuk mereka. Tetapi dikatakan dalam Yohanes 3 nomor 16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ini, maka ketika Yesus datang, apa yang diajarkan Yesus? Endingnya aja dulu, endingnya Yesus datang kepada Bani Israel, mengajarkan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, atau mengajarkan dirinya sebagai utusan dari pencipta langit dan bumi. Itu endingnya. Kalau Anda percaya Yesus itu pencipta langit dan bumi, jadilah Kristen. Kalau Anda percaya Yesus itu adalah utusan dari pencipta langit dan bumi, Andalah Islam. Sekarang siapa yang benar, Islam atau Kristen? Coba tolak ukurnya. Kalau Yahudi nggak mungkin, Yahudi nggak percaya, hanya ada Islam dan Kristen yang menjadi pemain. Kalau Anda percaya Yesus datang kepada Bani Israel sebagai pencipta langit dan bumi, Anda jadi Kristen. Kalau Anda percaya Yesus itu datang sebagai utusan pencipta langit dan bumi, Anda menjadi Islam. Islam mengatakan dan mengimani beliau adalah Nabi utusan Allah, datang orang yang suci terkemuka di dunia dan di akhirat, yang akan menghakimi Bani Israel, akan menjadi hakim yang adil kelak, akan menyelamatkan orang yang beriman kepadanya, bahwa dia adalah Nabi Tuhan, utusan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bagaimana dengan Anda? Sedangkan Yesus bersaksi di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes. Apalagi hanya kesaksian pendeta-pendeta, nggak mungkin dia lebih hebat. Lebih hebat kesaksian Yesus. Apa kesaksian Yesus itu? Coba Anda baca. Ada kesaksianku yang lebih hebat dan lebih penting, lebih besar dari kesaksian daripada Yohanes Pembaptis, bahwa semua perbuatan pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi. Coba, pekerjaan apa? Membangkitkan orang mati, menghapuskan dosa menurut kalian. Apalagi membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang ini melihat, ini dan itu dan itu dan ini dan itu dan ini dan itu dan itu. Ternyata pekerjaan itulah yang aku lakukan, dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Bukan pendeta yang bersaksi, tapi pekerjaan itu. Apa kesaksian pekerjaan itu? Apa kesaksian dari pekerjaan-pekerjaan Yesus? Ternyata kesaksian pekerjaan-pekerjaan Yesus, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti segala mukjizat yang Yesus lakukan hanya bersaksi bahwa dia adalah utusan pencipta langit dan bumi. Sampai ke meja gereja, mereka kemudian menjadikan Yesus itu adalah pencipta itu sendiri. Padahal kalau Anda melihat, 1 menit ya Bang, kalau Anda melihat di dalam Yohanes 1, data 1 sampai 2, data 1, 2, 3 sampai 4 lah ya. Di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di situ tidak sedang berbicara tentang Yesus. Ini sedang berbicara tentang hakikat Allah, bahwa hakikat Allah itu memiliki sifat kalam, kemampuan kemudian berkata-kata yang dimiliki oleh Allah. Makanya dikatakan di data nomor 2 apa nomor 3-nya, apa di Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan, segala sesuatu berasal dari Dia. Dari siapa? Dari Allah yang memiliki firman, yang
yang memiliki hakikat kalam, yang memiliki sifat pencipta. Maka firman di sini adalah kalam, kalam yang adalah sifatnya Allah yang maha pencipta. Dari sanalah semuanya tercipta. Makanya dikatakan firman itu menjadi manusia. Maksudnya apa? Perkataan Tuhan datang kepada Maria supaya Maria itu hamil melahirkan seorang manusia. Maka dikatakan firman yang terlontar dari mulut Tuhan itu benar-benar telah menjadi daging Yesus. Gak ada masalah di situ. Gak ada masalah. Yang masalah ketika Anda mengatakan manusia yang dicipta dari kehendak Tuhan, dari firman Tuhan ini menjadi Tuhan. Di situ poinnya Bang, di situ poin yang Anda harus pahami. Yohanes 3 nomor 16 itu berasas daripada kebencian Tuhan kepada Bani Israel. Tapi ternyata begitu datang Nabi Isa, Yesus datang kepada mereka, ternyata pembangkangan tidak berhenti. Yesus mengatakan dalam Yohanes 7:39, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Dikatakan sebagai keturunan ular beludak, dikatakan sebagai penghuni neraka, dikatakan aduh banyak kali Yesus mengatakan kepada mereka. Maka muncul Nabi terakhir kemudian untuk menyelamatkan manusia di atas muka bumi. Karena kalau mau diselamatkan dengan pola pelanggaran yang tadi di Amsal 6, di Keluaran 27, tidak mungkin. Bahaya. Untung ada Islam. Andai tidak ada Islam, maka seluruh manusia bisa menjadi Kristen, menjadi pengikut makhluk-makhluk yang menginginkan manusia itu menyembah kepada sesamanya manusia. Saya kira begitu, Bung. Saya sudah capek kehabisan kopi. Gak ada masaku ini malam kayaknya. Demikian. Iya, silakan. Yesaya 4:3, Anda coba baca di nomor 10-nya dan nomor 11-nya. Masuk nggak Yesus di situ, Bang? Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Iya. juru selamat. Terus? Yohanes 10. Aku dan Bapa adalah satu. Yes. 17. Masya Allah. Satu. Bapa Yes. di dalam aku dan aku di dalam Masya Bapa. Allah. Subhanallah. Keren kali. Inilah yang dikatakan Yesus itu orang pilihan. Dia tidak mungkin terkutuk, mati, dibunuh oleh prakarsa setan. Tidak mungkin. Makanya dikatakan di Amsal 91, dia akan diselamatkan. Yesus jangankan dibunuh, Bung, kena panu aja Tuhan tidak izinkan. Yesus manusia suci. Yang Anda sedang jabarkan ini adalah apa yang diterangkan Al-Quran tadi. Anda menjadi penolong, menjadi teman, membantu setan-setan, mengajarkan jalannya. Coba Anda pikirkan. Saya kasih ilustrasi ya 1 menit. Coba saudara klik off. Dengarkan ini. Adam datang. Ketika Adam datang, kemudian dicipta oleh Allah, iblis pun datang. Iblisnya membuat Adam jatuh ke dalam dosa sehingga dia mengalami kematian. Apa yang terjadi? Keturunannya semuanya mendapatkan kematian. Katanya sih gitu, menurut saudara Kristen. Karena dia jatuh ke dalam dosa, maka keturunannya mengalami kematian. Supaya tidak ada kematian, maka harus kemudian ada yang menjadi korban di atas tiang salib. Anehnya muncul kemudian, anehnya muncul. Bukankah di dalam kitab Kejadian 5 dikatakan, Kejadian 3 juga dikatakan, bahwasanya iblis bersumpah untuk menyesatkan semua manusia. Dia dibuat permusuhan antara iblis dan manusia. Keturunanmu akan meremukkan, pokoknya intinya gitu. Nah, sekarang kalau iblis benar-benar ingin menghancurkan manusia sesuai dengan apa yang ada di kitabnya orang Yahudi, coba lihat. Iblis menggoda Hawa. Hawa menjatuhkan Adam. Jatuh mereka. Wah, tepuk tangan iblisnya. Semua keturunan Adam jatuh ke dalam dosa. Yeay, merdeka. Tiba datang Yesus, anak tunggal yang dikasihi Tuhan. Nah, tadi sudah enak-enak nih. Iblis merasuki Yudas sampai ada penyaliban. Akibat dari penyaliban, dosa dari Adam terhapus semua. Ini iblis kurang kerjaan. Tadi dia ingin menjatuhkan keturunan Adam supaya semuanya masuk ke neraka.
Tiba-tiba pada masa Yesus, iblisnya mabok, lupa ingatan dia. Masuk ke Yudas. Yudas akhirnya mengkhianati Yesus. Akibat dari pengkhianatan Yesus, pengkhianatan kepada Yesus, mati Yesus di atas tiang salib, menanggung semua dosa manusia. Sehingga apa yang terjadi? Semua anak Adam selamat, gak ada ke neraka. Yang gigit jari siapa? Iblis. Waduh, saya mabok tadi, lupa saya. Udah, padahal dari Adam sudah kubuat mereka terjerumus. Ngapa aku bodoh kali masuk ke lagi Yudas? Selamatlah mereka. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Justru dengan adanya konsep dosa waris itu prakarsa dia semua tuh. Ada dosa waris disuntikkan ke otaknya manusia, supaya dia percaya kepada penebusan. Masuk ke dalam Yudas, menjadi Tuhan dia. Kemudian Yesus ini, siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan? Siapa yang istirahat setelah ada manusia-manusia berpencar ke seluruh dunia mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia? Siapa yang istirahat? Iblis istirahat. Kenapa? Ada temana yang melanjutkan visi misinya. Tidak perlu lagi mereka susah-susah iblis itu. Karena ada yang melanjutkan. Siapa mereka? Orang-orang yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia. Dicari mana kemanusiaannya? Udah, nggak usah dicari itu. Pokoknya dia sudah naik. Nggak ada cerita. Pokoknya dia sudah. Loh, nggak bisa kayak gitu dong. Harus ada yang mempertanggungjawabkan dosa-dosa itu. Kalau dulu zaman para nabi yang mempertanggungjawabkan, Allah yang sendiri yang menghapuskan dengan cara mengorbankan hewan, binatang ciptaannya sendiri. Tapi di sini yang terjadi, Tuhan menghapuskan dengan mengorbankan manusia. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Itu melanggar Amsal, melanggar Torah. Nggak boleh membunuh orang yang benar, nggak boleh. Tetapi ada kekuatan. Ya, kenapa tidak ada kekuatan? Pasti ada. Kenapa? Yang menjadi algojo mereka, tangan kanan mereka, kiri kanan mereka yang melindungi mereka adalah iblis. Ini Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka, orang-orang kafir dan fasik, membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Nggak ada henti-hentinya menyesat. Tapi saudara-saudara menganggap itu adalah perbuatan baik. Kenapa? Ya karena Anda sudah bekerja sama dengan mereka. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Orang-orang kafir ini adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Coba. Sekarang mari poinnya, 30 detik terakhir. Ketika kemudian iblis membunuh Yesus melalui Yudas, melalui orang Yahudi, melalui imam-imam kepala, melalui orang-orang Roma, iblis nih yang menjadi backingan mereka. Kenapa? Merasuki Yudas, merasuki imam kepala, merasuki kemudian ahli Taurat dan semuanya. Iblis nih yang punya pekerjaan. Kira-kira iblis ini selamat tidak? Atau melanggar tidak perintah Tuhan di dalam Amsal 6 kekejian, 6 kebencian yang sangat dibenci oleh Tuhan. Di antaranya adalah pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Nah, kira-kira iblis yang memprakarsai pembunuhan terhadap Yesus itu bisa dibenarkan oleh Tuhan dengan melanggar perintahnya? Tidak. Kenapa bisa menjadi benar? Karena ada manusia sebagai perpanjangan tangan iblis tadi yang membenarkan ajaran itu, dipoles sedemikian rupa sehingga dianggap itu adalah sebuah kebenaran. Dipoles sedemikian rupa. Oh, pokoknya harus cantik ini ajaran supaya dianggap ini adalah sebuah kebenaran. Itulah fungsinya Islam datang, untuk menyadarkan teman-teman. Tapi tidak ada paksaan. Kalau tetap ingin melanjutkan karya iblis ini, silakan, la ikraha fiddin. Kami di sini hanya memperingatkan saja. Anda ingin kemudian menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, astagfirullah. Kami berlindung kepada Allah dari hal-hal yang dilakukan oleh setan. Karena Al-Quran mengatakan bahwa setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Seperti itu saudara-saudaraku. Jadi ketika kemudian Islam datang nih pada tiang salib, Yesus sudah di atas nih. Ada Bang Suma di situ, di sebelah kanan atau di sebelah kiri saya ada Bu Darni dengan teman-temannya semua, Advent, Protestan, Katolik, semua ada di situ. Wah, saya di sebelah kanan, berbarislah kita di situ ya. Islam, salib didirikan, Yesus diangkat, mulai diangkat naik. Tak. Apa teriakan umat Islam? Wahai teman-temanku, tolong turunkan Yesus dari salib, please. Jangan, itu melanggar perintah Tuhan. Jangan. Di dalam kitab Amsal dikatakan
salib. Dia adalah orang benar. Di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 tidak boleh. Ini kekejian bagi Tuhan. Please turunkan wahai saudara-saudara. Nah, yang di Kristen Bu Darni dengan teman-temannya apa teriakannya? Cepat, salib cepat. Dosa kita sedikit lagi ditanggung. Cepat, salib. Cepat. Jangan dengarkan maksudnya, jangan. Salib. Cepat. Salib, cepat. Katolik juga. Hei, salib. Kubunuh kau kalau kau salib. Salib itu, pokoknya harus kau matikan itu Yesus supaya dosa-dosa kita ditebuskan. Datang saya tidak. Jangan dibunuh. Kasihan, itu melanggar. Ini kekejian. Apa yang terjadi? Dibunuh. Kami umat Islam bersedih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dikatakan oleh Kristus? Haleluya. Kita sudah menang. Yes. Merdeka dosa kita ditebus. Galatia 5 nomor 1. Dengan kematian Yesus kita dimerdekakan. Dengan kematian Yesus kita dibebaskan. Semua tepuk tangan orang Kristen. Kami pulang dengan sedih. Sekarang penghakimannya menurut firman Tuhan. Ini keadaan fakta real di depan kita. Makanya coba tengok, kalau saya jadi orang Kristen nih, lahir dalam keadaan Kristen dan diberikan oleh Tuhan bertemu dengan orang yang sama seperti Bang Suma, maka saya akan masuk ke dalam kamar dan merenung. Agamaku tadinya datang dibawa oleh orang-orang dari barat. Nggak ada orang Yahudi datang ke sini dari sinagoge, datang ke Indonesia mengajarkan itu, semua dari barat. Terawang mundur menurut histori sejarah. Dari mana ini agama? Oh, dari Belanda, dari Portugis. Belanda dapat dari mana? Dari Roma, dari Vatikan. Vatikan ini dapat dari mana? Siapa di antara mereka? Oh, orang Farisi yang ngajarin, ahli Taurat yang mengajarkan. Nah, kenapa mereka masih ada di sana selaku penganut Torah? Kok enggak satu-satu aja? Kenapa enggak sekali Kristen atau sekali Yahudi? Ada yang enggak beres ini. Ada yang enggak beres. Maka mulailah anda belajar. Kalau saya menjadi kalian, bertemu dengan Bang Suma, la haula wala quwata illa billah. Kebenaran apalagi yang ingin disembunyikan? Semuanya nyata, nampak dan seterusnya. Hanya satu yang bisa membantah, keangkuhan. Keangkuhan aja. Sumbung bukmun umyum fahum la yarjiun. Semua saya kembalikan kepada saudara. Dialog kita tidak ada kebencian. Sejatinya dialog itu harusnya seperti ini. Terima kasih saudaraku. Ya, kiranya Allah kemudian memberikan petunjuk kepada kita semua, termasuk kepada diri saya. Silakan. Bang Handi dan Akhi Sugi, kalau diam aja diturunkan aja. Saya ngerti silakan. Iya, silakan Akhi. Mantau. Gantian. Kita nyimak gurunda. Bibir saya udah doer loh dari tadi. Dari tadi saya tertawa sama Bu Darni loh. Teman-teman ini kita sudah komitmen tadi, tolong gift-nya untuk Bu Darni. Cukupkan dia 1K. Pelit kali lah. Gimana ceritanya? Tadi pagi aku sampai 5,3 kalau dikasih Bang Oni sama Bang Handi. Masya Allah, barakallah. Iya kan Bang One, makasih ya Bang Wan sama Bang Handi. Karena kita belajar kan, sama-sama belajar. Kalau tidak ada Bu Darni, gimana kita mau menguraikan? Monolog nggak mungkin. Ibu Darni, teman Petra, Kenikov, nah itu dia. Yohanes teman-teman kita. 19:30. Cukup sih. Terlalu. 19:30. Ahi Sugi boleh mungkin ya. Gantian ya Ahi. Boleh. Oke, lanjut. Saya monitor, saya tetap di sini. Mau lihat Bu Darni dari jarak-jarak jauh pakai pipet. Center bella ya. Sweet. Yohanes 19. Center Bella. Iya, center bella pakai pipet. Ya, lanjut. Nanti kalau aku sama Bu Darni ribut lagi ya Bu Darni. Yang lain aja. Janganlah Bunda Rama, jangan kita kotori ruangan ini ya. Iya, betul. Lalu ia menunduk. Oke, sesi. Selesai. Oke. Jadi Coffee Sure Gold memberikan hadiah spesial untuk warga Indonesia di mana Saya dari tadi saya mau pengen bertanya itu dilarang gitu. Bukan dilarang. Mulu yang bertanya, udah saya jawab. Bukan dilarang.
Sebentar Bu Rama, sebentar. Siapa nih? Sebentar ya, Eja sebentar. Bukan dilarang, tetapi Bapak naik di sini mengeluarkan beberapa statement yang sangat menarik, sehingga itu yang saya pertanyakan. Oke. Ketika Bapak mengatakan bahwasanya Bapak tidak mempelajari Bible, terus Bapak merujuk kepada kami bahwasanya kalian harusnya membaca dari awal sampai akhir. Bagaimana kita mau diskusi, membaca, mengkaji dan menelaah apa yang tertulis di dalam Bible itu sendiri, tapi Bapak juga tidak pernah membacanya, sedangkan kami membacanya, Pak. Bagaimana ceritanya tuh, Pak? Sedangkan di mana dalam diskusi ini, Pak, beberapa pendeta-pendeta bahkan petinggi-petinggi gereja, Pak, sekarang yang ada, Pak, kita pernah diskusi, bahkan literasinya kita baca, mereka membenarkan setiap apa yang kita diskusikan. Oke. Mereka Sekarang membenarkan, saya tanya. Pak. Saya tanya. Bang, jangan habis berbicara saja, Bang. Bentar, Bang Black. Dia Black Mamba, diam. Bang Black Mamba, bentar. Habis berbicara saja. Ini mungkin ini Bang Black, gini, karena kenapa manusia, mau Islam, mau Kristen, maupun Hindu, maupun yang lain, agama lain pun, pasti ada yang namanya itu yang nggak hafal di Alkitab mereka ataupun di Al-Quran mereka, bener nggak? Black, ditanya Black, lu hafal nggak Bible Black? Bukan Black, saya tanya, andai saya tanya, gitu saya andai. Yang mana yang Bapak mau? dong. Yang mana yang Bapak mau? Manusia mau agama apapun itu, ada nggak yang bisa, ataupun maksud itu bukan yang bisa, maksudnya pasti ada beberapa orang atau ratusan orang yang nggak bisa menghafal dari Alkitab mereka ataupun Al-Quran mereka, ada nggak? Betul, ada. Nah, Terus? jadi kalau kan saya katakan dari awal tadi, saya itu jarang membuka Alkitab. Kalau Bapak tidak tahu dan belum pernah membaca Alkitab dan tidak mempelajari dengan seksama, disinilah tempat Bapak belajar. Nah, Saya oke, katakan Bapak, oke. dengarkan Ini Pak, asik nih. dengarkan Ini- Pak. Dengarkan ya Pak ya. Yohanes 5:30 mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus yang mengatakan, on cam, tunjukin ayat-ayatnya, on cam dong. Kalau mau Astagfirullahaladzim. on cam kan dong. Iya loh. Bapak Kalau cuma Anda berbicara, cuma di sini saya diskusi bukan berbohong Pak. Apa yang mau Jangan saya, Mas Bro, gitu. On cam dong, kasih tahu ayat-ayatnya. Pak, saya lagi di mobil, Pak. Kasih tahu. Coba Oke, kamu Bang, tadi kamu mengatakan kamu tidak berbuat apa-apa. Gimana, Pak? Ya, diam, Black Mamba. Mamba, saya turunkan kau Black Mamba. Diam. Ini Silakan. fakta terindah pernyataan dari Yesus. Saya bantu. Yohanes 5, saya besarkan Ustadz Arif. Saya bacakan sebelum kau cross check. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Apabila ada kesaksian yang datang daripadaku, sudah pasti itu kesaksian tidak benar. Karena kesaksian yang benar datang daripadanya. Nya itu siapa? Allah Bapa. Jadi Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Allah Bapa yang mengerti. Paham? Boleh saya jawab? Diam Black Mamba. Diam kau. Kenapa nggak boleh saya jawab, Bang? Karena kau Nih tidak ya, berdiskusi dengan udah saya. ya. Jelas ya datanya ya. Ini kata Yesus, pengakuan Yesus dengan sejujur-jujurnya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Oke, stop, balik, bentar itu. Emangnya saya supir Pak? Stop. Dia, melainkan dia. Anda bisa melainkan dia. Anda bisa nggak? Wow, dia mau melainkan dia. Coba itu lagi. Kameranya jangan ini dong. Kameranya yang rapi. Menurut Bapak, harusnya malu orang-orang bisa baca dengan full. Harusnya Anda siapkan juga kitabnya di situ, Bang. Bukan. Dengar dulu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini siapa yang demikian ini? Tuhan Yesus. Yang tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri siapa? Tuhan. Oke, boleh. Yesus. Oke, boleh saya jawab, Bang? Nah, sekarang Bang Ali. sekarang itu kan ada kata-kata
apa coba agak jauh lagi dong kameranya, jangan terlalu dekat begitu, nggak kelihatan yang di ini. Astagfirullah, apa sih Pak? Nah itu Aku tidak dapat Kehendakku berbuat sendiri apa-apa dari melainkan diriku sendiri. kehendak Dia yang mengutus aku. Anda bisa baca nggak sih tentang diriku sendiri? Itu kan ada. Sebentar, kehendakku sendiri melainkan kehendak Iya, Dia yang silakan. mengutus aku. Dengerin ya Pak ya. Dia itu siapa Pak? Kehendak Dia yang mengutus aku. Iya, Yaitu kehendak Bapa. dia Siapa? Bapak yang berkehendak mengutus siapa? Yesus. Yesus utusan apa bukan? Yes. Saya mengutus OB saya membelikan saya rokok. Apakah saya membeli rokok? Jawab. Saya mengutus. Kalian tuh nggak bisa membedakan. Jangan ngeles. Kata Jangan itu ngeles. kan nggak bisa. Kalian nggak bisa mengatakan itu. Jangan ngeles. Saya mengutus Kenapa? sekretaris. Saya nggak ngeles. Diam. Saya mengutus sekretaris saya untuk menemui klien karena saya lagi sibuk. Siapa yang diutus? Apakah diri saya sendiri? Kau ini bahasa Indonesia saja tidak paham kau. Di situ. Kalian malah melenceng sana sini nggak jelas. Itu kalian itu. Yang mengutus Allah Bapa mengutus Yesus. Saya mengutus sekretaris saya. Ketika saya mengutus sekretaris saya, apakah sekretaris saya itu adalah saya? Paham kau? Kayak mana ini orang? Astagfirullah haula wala quwata illa billah. Bapak ini sudah gede, Sekarang saya sudah tanya. dewasa loh, Pak. Boleh saya bertanya? Tadi kan udah. saya kan bertanya Begini, kayak bukan. gini, karena hostnya bertanya duluan, bener nggak? Sebentar. Bapak sekarang mengaku bahwasanya Yesus utusan. Saya paham, udah selesai gitu Pak. Jangan kayak menyerah kayak oke, kayak kabur, nggak boleh. Memang Kita ini itu diskusi. faktanya tuh. Yesus itu utusan, memang faktanya. Ya sudah. Berarti lantas kenapa dituhankan? Itu kan pertanyaan poinnya. Ketika Yesus utusan, kenapa dituhankan? Ketika saya seorang direktur mengutus sekretaris saya, kenapa sekretaris saya dijadikan direktur juga? Saya tersinggung sebagai direktur, Pak. Paham? Saya sebagai direktur mengutus sekretaris saya, jangan pernah panggil sekretaris saya direktur karena saya direkturnya. Begitu Bapak, akal Terserah harus Anda sehat. mau bicara apapun. Sekarang saya mau Bukan nanya. terserah, Anda tapi nanya nih itu sama adalah saya. bahasa Indonesia yang baik. Itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bapak bilang dong, iya benar. Ini Ya sudah selesai. Sekarang Anda bertanya. Katolik, saya menghargai umat Islam. Lagi Katolik, mohon mute dulu ya. Di sini aja juga Anda ini adalah Katolik. Di mana Katolik itu diajarkan tidak boleh berdebat. Cukup imani saja dan terus fokus Masalah belajar berdebatnya, Bible. Pak. Dari teksnya di sini itu manusia apa Tuhan? Bukan urusan Bapak. Bapak sebagai Katolik tidak dibolehkan untuk berdebat. Biarkan Protestan, Pak. Kok Protestan? Protestan punya tugas, Pak, yaitu menginjili di mana-mana, menjadi misionaris di mana-mana, membohongi orang di mana-mana biar masuk Kristen. Siapa yang bilang membohongin? Itu fakta dari kita Pak, semua. kenalkan Pak, saya pendeta Rashid, Pak. Bapak ini Pendeta? macam-macam. Anda pendeta? Dan kasih tahu. Saya pendeta, Pak. Anda pendeta? Anda Iya. benar pendeta? Saya pendeta, Pak. Oke, saya udah follow Anda ya, tolong di follow back. Nanti ketika saya undang Anda masuk, bersedia tidak? Bersedia. Oke, siap. Benar-benar ya? Udah majuan sini, sana majuan sana. Majuan sana. Udah lurus. Nah. Sebentar lagi aja. Kenapa? Ya, sudah dipahami ya. Sudah dipahami kalau Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kalau sudah mengatakan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, maka mustahil dia itu Tuhan. Karena yang namanya Tuhan itu bisa berbuat sesuai dengan kehendaknya. Sementara Yesus tidak bisa. Oke, mungkin saudara-saudara sekalian tuh mungkin bingung. Sedangkan Tuhan Yesus berdoa gitu pada siapa gitu, bener nggak? Loh, kalau saya melihat dari kejujuran Yesus nggak bingung. Yesus berdoa kepada Tuhannya Yesus. Saya kan nanya kan kepada kalian. Lah iya, saya melihatnya nggak bingung.
Yesus berdoa kepada Tuhannya Yesus. Oke, sekarang saya tanya ini, adakah mujizat yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nampaknya udah tumor tuh nampaknya tenggorokan tuh Pak Haji. sebentar Hos. Begini, Mas Alif. begini, Saya mau tanya, begini, Pak, ya. Tidak, saya mau nanya. Kalian mulai Begini. bertanya, saya bertanya tidak boleh. Bagaimana Ya, ini? bukan. Perdebatan apa Boleh, ini, boleh, Cok? boleh Pak, boleh, Iya, boleh. iya, Jangan iya. perbaiki bahasanya Pak ya. Begini Pak. Masalahnya dari tadi saya berbicara sering Bapak sekali. tadi- Dari tadi saya bilang Bapak- itu kan. Saya Bapak bisa tadi bertanya dengar nggak? tidak. Bapak tadi dengar nggak? Saya ini pendeta. Saya mau jelaskan kepada Bapak biar Saya Bapak nggak memilih peduli, Pak. ada pendeta mau apa, mau ulama, mau habib, saya nggak peduli. Saya mau mengajarkan Bapak bagaimana konsepnya mengimani saja. Nggak perlu Anda mengajarkan saya, karena ajaran saya Ya, sudah ada. Lah, lantas Bapak mau apa di sini Pak? Mau belajar atau mau gimana? Saya mau tanya. Ada dua pertanyaan sih sebenarnya. Kalau kalian bisa jawab, ya syukur. Ya kalau enggak, ya nggak apa-apa. Silakan. Oke. Allah gitu ya. Allah kalian atau Allah gitu berdoa kepada siapa? Sedangkan dia Allah gitu. Nah, itu yang Astagfirullahaladzim. santai aja, jawab aja. Ya udah, enggak berdoa Pak. Jawab aja, nggak apa-apa, Nggak. santai jawab. Enggak berdoa Pak. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta langit dan bumi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apalagi? Allah itu pengabul doa yang mendengar semua doa. Inna kasami doa, sesungguhnya engkau adalah yang maha mendengar setiap doa. Bukan Tuhan itu berdoa. Oke. Begitu memahaminya Pak. Oke. Dan kedua, apa yang diberi apa mujizat yang diberikan Allah SWT itu kepada manusia? Ada faktanya ya, ada faktanya dalam kitab. Boleh ikut main gak nih? Silakan. Lanjut, tempatku menjelang maghrib gak apa-apa lagi. Iya. Harus standby. Halo. Loh, sensei mana? Kepental beliau. Halo, brother Putra. Bagaimana hari ini? Ya. Apakah baik-baik saja? Puji Tuhan, baik. Atau sudah mulai gelisah, brother? Saya nggak pernah gelisah orangnya, karena saya itu Gak pernah ya, brother ya? Oke, siap. kan jadi barat kata itu Siap. kecuali termasuk dibilang menghina ya. Menghina Tuhan Betul, Yesus. betul. Saya juga seorang Katolik. Saya juga menghargain, jujur ya, ibu saya itu Islam, bapak saya Katolik. Nah, saya menghargain Islam karena apa? Ya, jangan sambil nangis loh ngomongnya, Islam brother. Banyak. Saya sering belajar, saya mengetahui satu sama lain. Perdebatan kan nggak pernah. Siap. Cuman brother kok toleransi kami itu tinggi gitu. Cuman brother ngomongnya kenapa harus sambil berkaca-kaca gitu matanya? Ada apa itu? Berkaca gimana? Saya orang Batak, Pak. Itu Bro. sampai Saya orang Batak. netes-netes Jadi, gitu air matanya. Logat saya itu memang Oh, siap. terang. Ini saya orang Batak. Marga saya marga Tanggang. Lah, Parna saya. kau kira aku bukan orang Batak? Maksudnya apa kau bawa Batak? Kau kira aku bukan orang Batak? Nah, aku nggak nanya kau mau orang Batak atau enggak. Ya, saya
Ya. Suci itu suci dari apa? Suci dari karangan manusia. Suci dari karangan manusia. Murni. Semuanya adalah wahyu dari Allah. Itu yang disebut kitab suci. Tidak ada penambahan pengantar kata dari nabinya. Tidak ada tambahan pengantar kata dari penulisnya. Apa yang didengarkan, apa yang diwahyukan, itu yang dihafalkan. Tidak ditambah. Makanya hadits Rasulullah Muhammad SAW itu dituliskan nanti di abad kedua Hijriah. Setelah 200 tahun kurang lebih Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada. Baru hadits itu dibukukan. Kenapa? Rasulullah tidak mau kalau Al-Quran dibukukan, hadits juga dibukukan pada masa, pada tempat yang zaman yang bersamaan, nanti bisa bercampur aduk. Rasulullah nggak mau. Jangan kau tuliskan apa yang berasal dari diriku, tapi tuliskanlah apa yang kuterima dari Allah. Itu. Nah sekarang posisinya adalah Al-Quranul Karim itu 100% firman Allah, karena tidak bercampur dengan perkataan Rasulullah. Sementara sumber satu-satunya Al-Quran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Makanya kitab kami Al-Quran. Cuman satu, sumbernya Rasulullah. Demikian juga hadits, sumbernya dari Rasulullah. Nah sekarang kitab saudara, sumber firman itu adalah Yesus. Siapa yang menerima firman dari Elohim? Di antara Yesus, Paulus, Markus, Matius, Yohanes, dan juga Lukas. Yesus kan? Yesus kan penyampai firman itu? Artinya kalau Yesus penyampai firman, kelima pengarang penulis kitab saudara ini harusnya menuliskan apa yang terlontar dari mulutnya Yesus. Kalau mau dikatakan catatan-catatannya kitab suci. Tapi faktanya kan tidak. Hanya tinta merah ini ucapan Yesus. Itu pun ucapan Yesus ini bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Sabda. Hadits. Kalau di dalam Al-Quran disebut hadits, kedudukan tertinggi hadis qudsi. Firman Tuhan yang tidak dibukukan dalam sebuah kitab suci. Hadis qudsi. Bukan wahyu dari Allah dalam kategori murni. Ini adalah wahyu, ucapannya, huruf-hurufnya, bacaannya sama tanpa penambahan. Ini hanya hikmat yang diterima oleh Yesus. Dia yang mengolah hikmat itu. Artinya kalau dalam Islam hanya selevel dengan hadits qudsi, ucapan Yesus itu. Nah, kemudian Anda tengok di kitab saudara, berapa banyak tinta merah ucapan Yesus? Berapa banyak? Coba kita lihat ya. Di dalam Yohanes 1 misalnya. Anda lihat di kitab saudara di Yohanes 1. Tinta merahnya itu kapan munculnya kemudian? Kan ini keputusan dari bapak-bapak gereja, bahwasanya tinta merah itu adalah ucapan Yesus. Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai tinta merah, di dalam Wahyu 1 nanti muncul di data nomor 38. Jadi nomor 1 sampai nomor 37 itu apa? Ucapan siapa? Wahyu Tuhan ini. Ini wahyu Tuhan. Hah? 37, 38 baru muncul ucapan Yesus. Selainnya apa? Pengantar. Apa ini pengantar ini? Wahyu juga. Bukan kan? Bukan kan? Kalau bukan berarti bercampur. Kalau sudah bercampur apa masih bisa disebut suci? Enggak. Jangan salahkan saya kalau saya mengatakan kitab Anda tidak layak disebut kitab suci.
satu. Terkait dengan Al-Quranul Karim, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, bagaimana bisa dipercaya? Loh, faktanya orang percaya. Coba lihat, 1400 tahun silam, ya, sampai hari ini sejazirah Arab percaya. Kenapa? Mereka saksi hidup. Saksi hidup. Sedangkan kitab saudara, sejak dibukukan sampai hari ini tidak diimani oleh orang yang hidup di kota di tempat dia bercerita. Bercerita tentang Galilea, bercerita tentang Yudea, bercerita tentang Bukit Golgota, bercerita tentang Yerusalem, bercerita tentang Nazaret dan seterusnya. Tapi orang-orang yang ada di sana justru tidak beriman kepada kitab ini. Ini masalah. Ada apa dengan kesaksian-kesaksian yang ada di dalamnya? Ini saksi benar atau saksi palsu sih? Ada apa dengan kitab saudara? Bercerita tentang Yerusalem, orang Yerusalem tidak mengimani buku itu. Ada apa? Ya, ini adalah tantangan buat saudara. Tantangan besar buat saudara untuk memikirkan kembali iman Anda itu. Apakah perlu imannya direvisi, diperbaiki atau diganti? Iman yang keliru akan menyebabkan Anda sesat, dan sesat itu tempatnya di neraka. Anda membawa nama besar Yesus, tapi Yesus tidak pernah menyebut sekalipun kitab saudara. Ini apa namanya? Apa namanya? Rasulullah bercerita tentang kitabnya Al-Quran, Nabi Musa bercerita tentang Tauratnya. Oke? Tetapi sangat disayangkan, Yesus tidak pernah bercerita tentang kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, apalagi surah-surah Paulus. Kalau Anda menggunakan logika sederhana saja, kitab Anda itu cacat karena tidak sampai kepada sumber. Demikian.